Halo semua, kenalin, nama gue Kaisar. Jadi di video kali ini gue akan menjelaskan bagaimana cara gue merasionalisasi pilihan prodi gue di SNMPTN 2021 ini. Dan gue juga akan menjelaskan bagaimana dengan nilai rata-rata rapor 80-an kita bisa diterima di PTN melalui jalur SNMPTN. Jadi mau ngasih tahu aja kalau jumlah nilai itu bukan hal yang terpenting dalam penilaian SNMPTN. Masih banyak aspek-aspek yang lainnya yang jauh lebih penting dibandingkan jumlah nilai. Kenapa sih menurut gua kalau jumlah nilai itu nggak terlalu penting dibandingkan aspek-aspek yang akan gue sebutkan nanti? Karena setiap sekolah itu memiliki standar nilai yang berbeda-beda. Misalkan kalau kita bersekolah di sekolah A, nilai 85 itu kecil. Sedangkan kalau kita sekolah di sekolah B, nilai 85 itu udah besar banget. Nah, standarnya itu kan gak bisa disamaratakan kan? Ada di sekolah A 85 itu kecil, ada di sekolah B nilai rata-rata 85 itu besar. Jadi jumlah nilai itu bukan hal yang terpenting di dalam penilaian SNMPTN 2021 ini. Nah, aspek-aspek penilaian apa aja sih yang penting di SNMPTN itu? Nah, ini udah gue kurasi dari live-live yang gue tonton dari LTMPT langsung. Nah, yang pertama itu indeks sekolah. Nah, indeks sekolah itu dibagi bermacam-macam lagi. Track record alumni lah, KKM di sekolah kalian itu berapa lah, apakah sekolah kalian termasuk ranking 1000 top UTBK, alumni KKM sama top 1000 UTBK tuh berpengaruhnya gimana? Alumni itu adalah hal yang sangat berpengaruh di dalam penilaian jalur SNMPTN. Karena dengan alumni kita bisa melihat apakah peluang kita itu besar atau tidak. Kalau di SNMPTN itu hal yang paling dilihat itu track record alumni, apakah nilainya bagus saat berkuliah atau apakah alumni tersebut pernah menolak jalur SNMPTN tersebut. Intinya itu kayak universitas itu melihat apa sih yang alumni kita itu udah berikan ke universitas tersebut. Dengan nilai-nilai bagus bisa, dengan prestasi yang alumni kita berikan terhadap universitas tersebut, dan masih banyak lagi. KKM juga berpengaruh loh. Dengan KKM lebih tinggi, otomatis nilai kita memiliki standar yang lebih baik dibandingkan KKM sekolah lain yang lebih rendah. Standar KKM nilai yang gue tahu itu sekitar range-nya itu 70 sampai 75, ada yang 80 bahkan. Dan ada juga top 1000 TBK yang baru diperkenalkan tahun ini. Apa sih top 1000 TBK itu? Ranking yang diberikan oleh LTMPT terhadap sekolah-sekolah yang rata-rata nilai UTBK TPS 2020-nya itu masuk ke 1000 besar di Indonesia. Nah, ini gue kasih tahu cara kita mengecek apakah sekolah kita masuk ke rank 1000 TBK. Nah, sekarang gue akan memberitahukan ke kalian bagaimana cara mengecek ranking 1000 top UTBK. Caranya ketik top 1000 TBK di web kalian. Nah, nanti muncul yang paling atas ini, top 1000 pemeringkatan nilai TPS UTBK. Nah, cara nyarinya itu kalian pencet provinsi kalian itu apa. Kalau gue kan Lampung, jadi gue pencet Lampung. Nah, dan nanti langsung keluar. Nah, berhubung sekolah gue masuk yaitu SMA 2 Bandar Lampung. Nah, gue tuh mendapatkan top 1000 TBK-nya tuh ranking nasional itu ranking 277. Kalau ranking di provinsi gue tuh ranking 1, lumayan besar. Dan ini juga bisa menjadi nilai tambah buat gue jika mau memilih SNMPTN di luar Provinsi Lampung. Nah, top 1000 TBK ini berpengaruh loh. Kenapa top 1000 TBK ini berpengaruh? Nah, top 1000 TBK ini diperuntukkan untuk sekolah-sekolah yang masuk top 1000 TBK, namun mereka tidak memiliki alumni terhadap beberapa universitas. Universitas itu bisa menjadikan top 1000 TBK tersebut patokan terhadap sekolah yang masuk ke rank 1000 TBK. Setelah itu, yang kedua adalah ranking paralel kalian. Nah, ranking paralel juga ini masih berkaitan dengan alumni. Nah, misalkan kalian mendapatkan peringkat 5 di ranking paralel. Nah, kalian tuh harus melihat alumni di atas kalian, 2 di atas kalian itu masuk di PTN mana lewat jalur SNMPTN. Nah, itu tuh bisa dijadikan patokan kalian untuk memilih prodi di SNMPTN. Misalkan gua ranking 10 paralel, ya alumni di atas gua 1 itu diterima di FTSL ITB, alumni 2 di atas gua itu diterima di FTI ITB. Nah, berarti gue sebagai ranking 10 ini memiliki kesempatan yang besar untuk diterima jalur undangan di ITB. Kalian juga harus sadar kalau ada ranking di atas kalian yang memilih prodi yang sama, kalian harus mengalah dan mencari alternatif pilihan prodi yang lain. Kenapa kita harus mengalah? Jika track record alumni kalian diterima di sebuah jurusan itu hanya 1 setiap tahunnya, jika kalian peringkat 2 yang mau masuk prodi tersebut, kalian bakalan tersingkir karena nilai kalian kalah bersaing dengan ranking di atas kalian tersebut.
jika alumni kalian yang lolos di prodi tersebut biasanya 2-3, kalian harus ranking 2-3 terbaik yang memilih jurusan prodi tersebut di sekolah kalian. Yang ketiga itu sertifikat. Jelas kalau kalian memiliki sertifikat, kalian memiliki nilai tambah untuk diterima di jalur SNMPTN. Apalagi kalau sertifikat tersebut berkesinambungan terhadap jurusan yang kalian pilih. Misalkan kalian juara 2 LCT MIPA di suatu universitas. Nah, kalian juga mau memilih nih jurusan kimia. Nah, jelas sertifikat tersebut memiliki nilai tambah untuk diri kalian di SNMPTN. Walaupun kita tidak memiliki sertifikat, kita masih bisa berpeluang besar kok diterima lewat jalur SNMPTN. Gue kasih contoh nyatanya langsung, kakak kelas gue di atas gue 1, dia nggak masukin sertifikat satupun, tetapi karena nilai dia bagus, dia diterima di FTSL ITB. Nah, meskipun kita tidak memiliki sertifikat, kita masih berpeluang kok diterima lewat jalur SNMPTN. Yang keempat, kesesuaian nilai mata pelajaran dengan prodi yang dipilih. Maksudnya apa sih? Kalian itu harus melihat rata-rata nilai rapor kalian selama 5 semester. Nilai kalian itu paling besar itu di mata pelajaran apa sih? Misalkan nilai kalian itu, nilai terbesarnya itu di MTK. Nah, peluang kalian diterima di prodi rumpun matematika itu lebih besar karena rata-rata nilai mata pelajaran kalian terbesar itu di bagian MTK. Contohnya rata-rata nilai gue tuh terbesar di MTK atau fisika. Nah, peluang gue itu lebih besar diterima di fakultas teknik dibandingkan fakultas kedokteran. Karena fakultas kedokteran itu lebih mengutamakan nilai kimia dan biologi. Nah, yang kelima itu wilayah sekolah kalian. Sebenarnya itu ini juga masuk sih ke indeks sekolah. Kenapa sih wilayah sekolah kalian itu sangat berpengaruh di SNMPTN 2021 ini? Karena di jalur SNMPTN ini, universitas-universitas itu lebih memprioritaskan anak-anak daerah di sekitar universitas tersebut. Contohnya Universitas Padjadjaran yang berlokasi di Jatinangor, Jawa Barat. Nah, Universitas Padjadjaran itu lebih memprioritaskan menerima siswa-siswa SMA atau SMK dan sejenisnya di daerah Jawa Barat. Nah, contohnya aja gua itu berasal dari daerah Lampung. Berarti kesempatan gua diterima di jalur undangan itu lebih besar di Universitas Lampung atau di ITERA Institut Teknologi Sumatera karena universitas-universitas tersebut berlokasi di Lampung. Tapi kalau kalian ingin memilih universitas yang tidak berasal dari wilayah kalian masih mempunyai peluang kok. Contohnya aja, sekolah gue yang berasal di Lampung juga masih bisa diterima di FTSL ITB yang berlokasi di Bandung. Nah, tahun ini juga LTMPT mengeluarkan aturan baru. Kita kan boleh memilih 2 pilihan di SNMPTN 2021 ini. Nah, kalau kalian berkeinginan diterima lewat jalur SNMPTN, kalian hanya boleh memilih 1 pilihan di luar wilayah kalian, dan pilihan satunya harus prodi yang berasal dari universitas di wilayah kalian. Contohnya gue berasal di Provinsi Lampung. Gue ingin berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Pilihan satu gue itu FTI ITB. Nah, kalau gue ingin memilih di pilihan kedua, gue tuh harus memilih jurusan yang ada di wilayah gue. Nah, gue tuh di pilihan kedua harus memilih Hukum Unila. Kalau kalian ingin mengosongkan pilihan kedua itu nggak apa-apa kok. Dan dibalik juga boleh. Pilihan satunya itu di wilayah kalian, pilihan duanya itu di luar wilayah kalian juga boleh kok. Nah, 5 hal tersebut yang menurut gue jauh lebih penting dibandingkan jumlah nilai rata-rata rapor kalian untuk kalian merasionalisasi pilihan kalian di SNMPTN 2021 ini. Nah, sekarang gue akan menjelaskan bagaimana cara gue merasionalisasi pilihan gue. Nah, gue akan menampilkan rata-rata nilai rapor gue selama 5 semester ini. Nah, bisa dilihat rata-rata nilai rapor gue yang terbesar itu di matematika, bahasa Indonesia, dan fisika. Nah, berarti gue lebih berpeluang diterima di jurusan yang rumpunnya itu fisika matematika, seperti teknik, FMIPA, dan lain-lain. Nah, gue jelasin dulu nih, jurusan apa sih yang bakal gue pilih di SNMPTN 2021 ini. Di SNMPTN 2021 ini, gue hanya memilih 1 prodi, yaitu Sistem Informasi Universitas Indonesia. Kenapa sih gue memilih Sistem Informasi Universitas Indonesia? Gue itu sebenarnya ingin lintas jurusan pada awalnya, karena gue lebih tertarik di dunia matematika ekonomi dibandingkan dunia perteknikan. Nah, tapi karena gue udah merasa gue itu udah tercemplung di dunia saintek, jadinya gue menghilangkan untuk keinginan gue linjur, dan gue akhirnya searching jurusan apa sih yang kira-kira masih banyak ilmu-ilmu sosial, ilmu bisnisnya juga, dan ilmu ekonominya juga. Dan yang pertama itu gue mendapatkan jurusan teknik industri, yang kedua itu ilmu aktuaria, yang ketiga itu sistem informasi, dan yang keempat itu agribisnis. Nah, pada awalnya itu gue lebih tertarik ke jurusan teknik industri.
maka gue memilih Prodi FTI ITB, Program Peminatan Manajemen Rekayasa Industri di ITB. Tetapi karena gue ranking 28 paralel dan ranking di atas gue itu ada yang memilih jurusan yang sama, maka gue memutuskan untuk mengganti prodi tersebut karena peluang gue diterima itu sangatlah kecil karena gue ada saingan yang rankingnya lebih tinggi dibandingkan ranking gue. Maka gue memutuskan untuk memilih Sistem Informasi UI. Nah, pada awalnya itu gue memilih FTI ITB karena gue memiliki banyak alumni yang berkuliah di ITB sekarang. Alumni di atas gue itu ada 10 yang diterima lewat jalur SNMPTN, 8 yang diterima lewat jalur seleksi mandiri dan SBMPTN. Nah, alumni 2 di atas gue itu ada sekitar 7 atau 8 orang mungkin yang diterima lewat jalur SNMPTN. Makanya gue lumayan cukup yakin gue mempunyai peluang yang lebih besar jika gue memilih di Institut Teknologi Bandung. Nah, karena jurusan yang gue pengen dan ranking di atas gue tuh ada yang ngambil, makanya gue pindah haluan ke Sistem Informasi UI. Nah, Sistem Informasi ini lebih mengutamakan matematika dan nilai matematika gue tuh nilai yang terbesar dibandingkan nilai-nilai gue yang lainnya. Dan gue juga memiliki beberapa alumni yang sedang berkuliah di Universitas Indonesia. Walaupun alumni-alumni tersebut tidak ada yang diterima lewat jalur SNMPTN, tapi mereka cukup banyak diterima lewat jalur PPKB, SBMPTN, dan SIMAK UI. Dan alumni di atas gua satu itu ada yang diterima Sistem Informasi UI lewat jalur PPKB. Nah, makanya itu gua memutuskan untuk memilih Sistem Informasi UI karena menurut gua ada alumni kesesuaian nilai mata pelajaran gua tuh sesuai, ranking gua tuh lumayan bersaing walaupun gak gede-gede amat. Terus sekolah gua tuh masuk ke top 1000 UTBK seperti yang udah gua tampilin di klip yang tadi. Seenggaknya top 1000 UTBK tuh bisa memperbesar peluang gua walaupun dikit ya untuk diterima di Sistem Informasi UI. By the way, yang diterima Sistem Informasi UI itu rankingnya nggak jauh beda kok dengan ranking gua. Makanya gue juga memilih Sistem Informasi UI itu karena ranking gua nggak jauh beda. Nah, itu kan hal-hal yang membuat peluang gua besar diterima di prodi ini. Nah, gue juga akan memberikan hal-hal yang membuat peluang gue menurun untuk diterima di prodi Sistem Informasi UI ini. Yang pertama, gue tidak mempunyai sertifikat sama sekali, makanya gue tidak melampirkan sertifikat. Yang kedua itu Universitas Indonesia ini lokasinya itu tidak sewilayah dengan lokasi gue. Itu juga memberatkan gue untuk diterima di Sistem Informasi Universitas Indonesia. Maka dari itu gue yakin kalau peluang gue itu nggak lebih dari 50% untuk diterima Sistem Informasi UI. Makanya gue dari sekarang udah mempersiapkan SBMPTN karena SNMPTN itu jalur yang nggak bisa diharapin sama sekali. Kalau diterima ya bersyukur, kalau nggak diterima kita harus move on dan berjuang di SBMPTN dan seleksi mandiri. Kenapa sih gue nggak mengisi di pilihan kedua SNMPTN gue? Karena kalau kita udah diterima di SNMPTN, kita tidak boleh mengikuti SBMPTN selama-lamanya. Nah, karena gue ingin berjuang di SBMPTN juga, jadi gue mengosongkan pilihan kedua gue. Terima kasih yang udah menonton sepanjang ini. Kalau kalian ada yang ingin bertanya, tinggal komentar di kolom di bawah ini. So, bye-bye.